Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Rohina, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Fokus jurusan akuntansi dengan NIM 121211038. Di video kali ini, saya senang dapat berbagi hasil tugas besar kedua saya dalam mata kuliah Auditing 2 kepada teman-teman semua. Pada kesempatan ini juga, saya akan membawakan presentasi dengan judul Audit Pemasaran, beserta studi kasusnya. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya audit pemasaran, langkah-langkah yang diperlukan, serta contoh studi kasusnya perusahaan dalam mengimplementasikan audit pemasaran. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai topik ini, dan bagaimana audit pemasaran dapat memberikan wawasan berharga dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan berdaya saing. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke presentasinya. Yang pertama, definisi. Bentuk evaluasi secara menyeluruh atas operasi pemasaran suatu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam efektivitas kegiatan pemasaran. Terdapat cakupan eksplorasi dan analisis terhadap pemasaran, strategi, target, dan aktivitas pemasaran perusahaan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dan bersaing dengan efisien di pasaran. Selanjutnya, tujuan audit pemasaran. Yang pertama, memahami kondisi pemasaran saat ini. Melalui audit ini, perusahaan dapat mengali informasi tentang strategi pemasaran yang sedang berjalan, target pasar, dan kinerja produk atau layanan yang ada. Kedua, mengidentifikasi area kelemahan. Dengan audit, dapat membantu mengungkapkan masalah dan kelemahan dalam pemasaran perusahaan, baik dalam strategi, penargetan, serta pelaksanaannya. Yang ketiga, memformulasikan strategi pemasaran baru. Berdasarkan temuan audit, perusahaan dapat mengembangkan rencana pemasaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kualitas dengan memahami lingkungan pemasaran secara menyeluruh. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas pesan dan kampanye pemasaran untuk mencapai audiens target dengan lebih banyak atau baik lagi. Selanjutnya, karakteristik dari audit pemasaran. Yang pertama, dilakukan secara teratur, bukan hanya dalam kondisi krisis pemasaran saja. Yang kedua, berlaku untuk semua kegiatan pemasaran perusahaan, atau audit komprehensif. Yang ketiga, memeriksa strategi bisnis, tujuan, sistem pemasaran internal, dan lingkungan pemasaran. Yang keempat, idealisnya akan dilakukan oleh ahli pemasaran dari dalam perusahaan atau oleh konsultan independen. Selanjutnya, penanggung jawab. Sebaiknya dalam audit pemasaran dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan anggota organisasi. Dengan demikian, analisis juga dapat lebih objektif dan menghindari bias yang mungkin timbul jika dilakukan oleh tim internal. Namun, jika perusahaan memilih untuk melakukannya secara internal, perlu dipastikan tim memiliki keahlian pemasaran yang memadai. Selanjutnya, komponen-komponen audit pemasaran. Yang pertama, komprehensif. Audit harus mencakup semua area pemasaran tanpa terkecuali, termasuk area yang mungkin belum dikenali sebagai area kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang kedua, sistematis. Artinya, audit harus dilakukan dengan metode yang teratur dan sistematis untuk memastikan setiap aspek kegiatan pemasaran diperiksa secara menyeluruh. Yang ketiga, teratur dan berulang. Dan yang terpenting adalah untuk melakukan audit secara berkala agar perusahaan dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan menerapkan perbaikan sebelum terjadinya krisis. Selanjutnya, akan membahas langkah-langkah audit pemasaran. Yang pertama adalah detail penjelasan sasaran pemasaran. Kita akan menentukan sasaran pemasaran perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini membantu memastikan bahwa tujuan pemasaran sesuai dengan tujuan bisnis keseluruhan. Yang kedua, membuat persona pelanggan, yaitu identifikasi dan membuat gambaran pelanggan secara ideal. Persona berdasarkan data dan informasi yang sudah ada dan memahami kebutuhan, preferensi,
dan perilaku pelanggan potensial. Yang ketiga, identifikasi kompetisi, yaitu menganalisis pesaing utama perusahaan dalam industri dan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing dan membuat perbandingan dengan perusahaan sendiri. Yang keempat, petakan inventaris, yaitu mengumpulkan semua aset pemasaran saat ini, mulai dari materi, merek, iklan, dan konten pemasaran lainnya. Kemudian rancangan katalog dan analisis tiap elemen pemasaran. Yang kelima, proses analisis dan tarik kesimpulan, yaitu melakukan analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pemasaran perusahaan. Kemudian menentukan masalah dan kesenjangan risiko perusahaan. Yang keenam, merancang rencana dan menerapkan tindakannya. Berdasarkan temuan audit, kita akan merancang rencana tindakan yang akan membantu dalam meningkatkan strategi pemasaran. Kita juga akan menerapkan rencana tindakan dan terus memantau hasilnya. Selanjutnya, manfaat audit pemasaran. Dengan melaksanakan audit pemasaran, perusahaan bisa mendapatkan berbagai manfaat yang signifikan. Yang pertama, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Dalam ini, audit membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pemasaran. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peluang untuk bersaing lebih baik di pasaran. Audit membantu mengenali peluang untuk bersaing di pasaran agar target pasar atau strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keperluan perusahaan. Yang ketiga, mampu mengatasi masalah dan kelemahan strategi pemasaran. Itu dengan mengungkapkan masalah dan kelemahan, perusahaan bisa mengambil tindakan korektif yang sesuai. Yang keempat, mampu memahami posisi di pasaran dan lingkungan bisnis. Artinya, audit ini membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasaran dan lingkungan bisnis yang terus-terus berubah. Selanjutnya adalah kapan dan bagaimana melakukan audit pemasaran. Audit pemasaran sebaiknya dilakukan secara teratur, bukan hanya dalam kondisi krisis pemasaran saja. Audit ini berlaku untuk semua kegiatan pemasaran perusahaan yang biasa disebut sebagai audit komprehensif. Audit akan memeriksa strategi bisnis, tujuan, sistem, internal, dan lingkungan pemasaran. Selanjutnya akan masuk ke studi kasus. Contohnya perusahaan A adalah perusahaan retail online yang berfokus pada penjualan produk fashion dan sudah menentukan sasaran dengan meningkatkan konversi penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun ke depan dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan mendapatkan minimal 30% pelanggan berulang. Persona pelanggan. Dalam audit pemasaran, mereka mengidentifikasi 2 persona pelanggan yang menjadi target utama mereka. Yang pertama, fashionista aktif yang berusia 8-30 tahun dan selalu mengikuti tren terbaru. Yang kedua, profesional modis yang berusia 30-40 tahun dan mencari produk fashion berkualitas untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya, identifikasi kompetensi. Pada perusahaan mengidentifikasi beberapa pesaing utama dalam industri online, termasuk merek besar dan platform e-commerce yang memiliki pangsa besar yang signifikan. Selanjutnya, melihat petakan inventaris. Dalam audit pemasaran, perusahaan mengumpulkan semua aset pemasaran saat ini, termasuk dengan iklan online, pemasaran email, dan konten media sosial. Selanjutnya, masuk ke proses analisis dan kesimpulan. Dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan, perusahaan menyimpulkan bahwa mereka telah menarik perhatian fashionista aktif melalui kampanye pemasaran yang fokus pada tren terbaru. Namun, mereka juga mengidentifikasi bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengubah kunjungan menjadi pembelian pada pesona profesional modis. Selanjutnya, perlu merumuskan rencana dan menerapkan tindakan. Berdasarkan temuan audit,
Mereka merumuskan rencana tindakan yang akan membantu meningkatkan strategi pemasaran mereka. Ini termasuk mengoptimalkan kampanye sesuai dengan setiap persona pelanggan. Yang pertama. Yang kedua, membuat data pelanggan untuk personalisasi pesan pemasaran dan rekomendasi produk serta stok. Yang ketiga, menggunakan konten informatif seperti panduan gaya atau artikel fashion untuk meningkatkan performa nilai. Yang keempat, eksplorasi berbagai platform media sosial dan kanal pemasaran serta kampanye email atau iklan video. Yang kelima, kolaborasi dengan influencer sesuai dengan audiens target untuk menjangkau pelanggan potensial. Yang keenam, memberikan penawaran khusus secara seperti diskon besar atau cashback pada acara tertentu seperti ulang tahun pelanggan atau ulang tahun perayaan perusahaan. Yang ketujuh, menganalisis kembali kinerja, terus memantau dan analisis setiap tindakan yang diambil untuk mengukur pemasaran. Yang kedelapan, mengembangkan produk agar lebih inovatif dan bisa membedakan perusahaan dengan pesaing lainnya. Kesimpulannya adalah audit pemasaran merupakan proses yang membantu perusahaan memahami keadaan pemasaran secara menyeluruh, mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan, dan merumuskan rencana tindakan untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam dunia yang terus berkembang dan kompetitif, audit pemasaran adalah alat yang sangat berharga bagi perusahaan untuk tetap relevan dan berhasil dalam pasar yang berubah-ubah. Dengan demikian, saya telah selesai menyampaikan isi presentasi ini. Jika terdapat kekurangan atau hal yang kurang jelas, mohon maaf. Namun demikian, saya berharap bahwa presentasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya audit pemasaran dan konteks bisnis yang dinamis. Sebelum kami, sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatian yang diberikan selama video presentasi ini. Saya berharap presentasi ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum.